Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversation. Dan di episode kali ini aku punya tamu spesial, Indah Ji. Makasih banyak udah mau datang ya. Yeay, terima kasih udah ngundang aku. Berarti panggilnya Indah aja ya? Indah aja, Indah Ji juga boleh. Indah Ji Indah juga G boleh. juga boleh. Karena itu trademark ya gak sih? Iya. G-nya itu trademark. Beneran udah trademark. Sebentar lagi aku keluar merch. Ada baju. Oh iya. G-nya apa? G-nya apa? Apa saja yang kamu mau? Kamu maunya apa? G-nya apa? What's the G for you? G-spot. G-spot, she said. G-nya bisa girls. Aku biasanya ngomong girls, guys, Garuda. Gorgeous. Jangan goblok ya. Oh itu kata netizen. Gundul. Emang ada yang bilang gundul? Kan Gunawan, gundul tapi menawan. Oh, that one aku baru dengar. Jadi aku tuh pengen nanya-nanya. Aku tuh sempet lihat potongan video kamu yang mana kamu cerita kalau kamu tuh agnostik, tapi keluarga kamu, orang tua kamu tuh backgroundnya Buddha Konghucu gitu. Jadi ya mungkin jelasin dulu ya sedikit maksudnya Buddha Konghucu. Soalnya aku tuh pernah ada satu ini cewek, dia itu sampai ini apa like some random netizen kayak gitu. Terus dia kayak katanya bukan ngejar ya, kayak dia itu ngegas banget, kayak marah-marah sama aku kayak gitu, karena aku pernah kayaknya di mana kayak gitu, mungkin di I think it's the one that the interview with Dr. Richard Lee kayaknya. Aku bilang, aku mention mami aku itu agamanya Buddha dan Konghucu. Jadi ya apa maksudnya tuh aku singkatinnya itu ya Buddha Konghucu aja gitu, maksudnya kan kombinasi duanya. Tapi itu terms yang umum dipakai nggak sih? Nah kalau itu maksudnya aku nggak tahu, mungkin silakan teman-teman yang lagi nonton, kalau kalian yang mungkin like kalau kalian Buddha atau Konghucu atau bahkan dua-duanya. Tapi aku pernah posting di Instagramnya aku dan ternyata banyak, itu lumayan lazim antara orang-orang Tionghoa Indonesia. Lazim bahwa mereka itu kayak mami aku. Jadi dia tuh agama KTP-nya itu Indonesian, not Indonesian, agama KTP-nya itu Buddha. Karena kan ya ini sejarah dikit ya. Kan gara-gara kalau nggak salah 1965, jadi mungkin 1965 mungkin. Adalah ya kayak ya kan Indonesia kayak PKI, all that type of stuff kayak gitu. Jadi awalnya kan agama yang diakui itu kan 7, ada Konghucunya. Terus gara-gara communism, jadi Konghucu dihilangkan. Habis itu gara-gara si Pak Gus Dur, terus ditambahin lagi gitu. Nah dan makanya pada waktu Konghucu itu dicabut. Transisinya kan ke Buddha gitu ya. Transisinya ke Buddha ya karena kan banyak orang Cina, apalagi keluargaku tuh Cina totok ya. Mami aku tuh kayak Cina totok banget gitu. Dan kalau latar belakang keluarganya dia secara agama itu tuh emang Konghucu gitu. Tapi ya terus politics happen, terus ya terpaksa jadi banyak orang Cina Indonesia tuh mereka harus pakai Buddhisme aja, atau enggak ya mungkin mereka Katolik atau Kristen. Gitu. Tapi untuk kebutuhan identitas kartu pengenal aja kan ya, identitas pengenal aja gitu. Iya, cuma buat ID cardnya aja sih. Sebenarnya secara culture ya tetap Konghucu. Iya, dan makanya banyak waktu aku post ini aku kan bikin video kayak gitu. Terus aku dapat banyak DM sama banyak komen dari komunitas Cina Indonesia kayak gitu. Mereka juga, aku juga sama kok my grandma atau my grandpa, my parents kayak gitu. Mereka itu juga agama KTP-nya itu Buddha, tapi sebenarnya kita tuh di rumah mempraktekannya itu Konghucu. Jadi ya kayaknya lumayan lazim lah, ya. Apalagi zaman orang tua kita. Tapi kamu dibesarkan dengan nilai apa gitu? Kamu diarahkan, maksudnya diajarkan dogma tertentu atau relatif dibebasin? Iya, kalau itu, nah itu yang menarik karena jujur kalau menurut aku ya mungkin aku itu seseorang yang I had a very different upbringing compared to a lot of other Indonesians in the sense that aku di rumah, aku udah pernah mention ini di podcastnya aku juga, percaya nggak, aku tuh pertama kali denger ibu aku menyebut kata Tuhan, aku tuh umur berapa? Mau tebak? Nggak tahu. 17 tahun. Aku 17 tahun baru pertama kali aku denger ibu aku mengungkapkan kata Tuhan pertama kali seumur hidup. Jadi beneran kayak di rumah tangganya aku itu agama was never a part of our lives, a part of our
any of our conversations. Tuhan nggak pernah menjadi part of the conversations. Dan kalau, nah tadi kan pertanyaannya nilai-nilai ya. Sebenarnya ya mungkin jelasinnya begini. Di rumah aku ada ruangan sembahyang. Yang kayak Cina banget lah pokoknya. Aku mungkin nanti aku taruh gambar lah di sini. Pasti kalau yang orang-orang Cindo yang nonton, mereka pasti pernah lah ke rumah orang Cindo, pasti mereka pernah lihat ada ruang sembahyang, ada ada Toti Pekong, ada patung Kwang Im, ada terus foto-foto ancestors kayak your grandparents atau your great grandparents kayak gitu. Terus ada hioknya. Hiok tahu kan? Ya, how do you say incense in Indonesian? Dupa ya? Oh, dupa, ya. Kalau bahasa Cinanya hiok soalnya. Ya, ada hioknya segala kayak gitu. Super Chinese. Jadi di rumah ada itu, dan ya sebenarnya ini aku nggak tahu ini menyangkut agama apa enggak ya. Pokoknya rumahku tuh ada banyak dekorasi Cinanya lah, tapi aku nggak tahu is that religious or that's just Chinese. I can't tell the difference. Tapi yang pasti ruang sembahyang ada. Terus kalau dari mami aku wajib sih setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali, tergantung eventnya. Karena kalau orang Cina itu kan yang penting bulan hantu, the Ghost Festival. Aku lupa bahasa Indonesianya apa, tapi kalau bahasa Inggris I call it the Ghost Festival. Jadi do you know Dia de los Muertos? Iya. Kok pernah nonton Coco kan? Iya. So it's like Chinese Dia de los Muertos. Persis sama. It's just Chinese instead of Mexican. Jadi itu setahun sekali itu wajib sembahyang, harus di rumah, nggak boleh keluar rumah aku tuh penuh dengan lilin kayak gitu, terus asapnya banyak sampai mataku merah kayak gitu, nangis. Itu wajib. Terus the other one itu yang tomb sweeping. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Yang kamu pergi ke how do you say grave? Kuburan. Ke kuburan, sapu. Gitu, dan sembayang, ada banyak lilin, foto, makanan kayak apa kayak gitu. Terus ya mungkin setahun sekali atau 2 kali setahun ke sembayang nenek. Is that my grandma? Kayaknya I think it is my grandma. My grandma itu di how do you say bury, di kubur. Bukan kubur, sorry. Dia bukan dikubur karena dia Buddha, dikremasi. Jadi kremasi. Jadi dupanya abunya itu di San Diego Hills. Jadi ya mungkin setahun sekali atau 2 kali ke San Diego Hills sembahyang, udah itu aja sih. Tapi beneran abunya di San Diego Hills. Iya. Oke. Iya, dan juga mulai umur tertentu, mungkin kalau nggak salah waktu aku menjadi umur 13 baru mulai, mami aku kan dari Pontianak. Sembahyang di Pontianak ada itunya kayak kuburan, tapi bukan dikubur, mereka akan kremasi, tapi kayak ada itunya lah. Kayak ada tempatnya, tempat ziarah gitu lah ya. I guess ya, that's one way to say it, kayak gitu. Jadi kita setahun sekali pergi ke Pontianak. At some point I stopped going, but now I'm going again. Jadi berarti kayaknya secara budaya gitu, culturally religious, tapi religious dogma tuh nggak pernah benar-benar dibicarakan gitu. Ya, sama sekali enggak. Cuma lebih kayak sebatas tradisi aja, once a year I have to go to Pontianak to sembahyang and be cultured, udah gitu aja. Mungkin kalau sama orang Islam itu setara dengan nggak sholat, nggak puasa, tapi lebaran gitu. Setara juga orang Kristen nggak gereja, nggak apa, tapi Christmas, they go to church. Oke. Gitulah. Terus berarti apakah agnostisismnya kamu itu ada pengaruh dari keluarga kamu yang sebenarnya nggak pernah ngomongin Tuhan gitu? Kalau sekolah gimana? Sekolah aku bahkan dari TK tuh aku sistem internasional. Dan itu kalau di situ nggak ada pendidikan agama sama sekali nggak, kecuali ini sebenarnya ini nggak penting banget, tapi cuma asal kalian tahu aja. Dan ini sebenarnya public information. Aku dulu sekolahnya di JIS, high schoolnya. Tahun terakhirnya aku kan lulusan 2016 untuk high school. 2016 itu ada penggantian, legislatif dari pemerintah. Makanya banyak sekolah-sekolah internasional ganti. Misalnya aku kan Jakarta International School, itu diubah jadi Jakarta Intercultural School. Karena nggak mau pakai kata international. Aku nggak tahu kenapa sebenarnya. Makanya BIS dulu dikenalnya BIS, British International School. Sekarang jadi British School of Jakarta, BSJ. Makanya ganti nama. Nggak tahu kenapa.
Padahal nama internasional bagus. Tapi setelah ganti nama, itu implikasi lainnya apa? Implikasi lainnya itu juga perubahan aturan bagi murid-murid WNI dalam sekolah internasional. Wajib untuk pertama kalinya ambil what is it called, PKN? No, civics. Civic education. Yeah, civics. PKN. So you need to take civics. You need to take a mandatory Indonesian language class that's of a more advanced level than what they would teach the foreigners. Banyak orang yang murid-murid asing itu juga diajarin Indonesia tapi levelnya kan kayak hai nama saya gitu. Jadi harus wajib yang lebih tinggi buat WNI. Terus kelas agama. Ya, kelas agama sesuai agama KTP-nya kamu. Nah itu, tapi buat aku kan lulusan 2016. Itu policy change-nya itu terjadi 2016. Jadi kita tuh guinea pig year-nya. Jadi aku sebenarnya secara teknis wajib tahun itu doang ambil kelas agama. Nah masalahnya ini ceritanya lumayan lucu sih. Aku kan agamanya Buddha. Itu aja tuh minoritas banget, Mel. Jadi kita kan wajib ambil kelas agama ya. Tapi gak ada kelas Buddhanya karena saking dikitnya di JIS. Saking dikitnya. Jadi mereka taruh aku di Katolik. Jadi aku terpaksa ikutnya kelas Katolik kayak gitu. Terus aku pergi satu sesi, yaitu satu kelas. Abis itu aku bolos mulu. Terus aku nggak pernah baik. Tapi itu nggak apa-apa ya? Maksudnya nggak apa-apa, karena meskipun mandatori nggak sewajib itu gitu. Karena juga tahun itu sekolah, kalau sekolahnya aku just mereka itu juga mengerti bahwa ini nggak adil bagi kelas 2016 karena kayak ini tuh udah tahun terakhir dan it was sprung onto us so last minute kayak gitu, makanya mereka nggak anggap serius waktu angkatannya aku, angkatan tahun the next year ya itu mereka baru mulai lebih serius. Kamu kalau bolos wah itu ya nggak boleh. Dan mungkin tahun-tahun berikutnya ada kali kelas Buddha. Iya Kak, seharusnya sih sekarang ya. Seharusnya ya, jangan sampai kan programnya udah jalan berapa tahun gitu. Iya, mudah-mudahan. Kalau zamannya aku orang Buddha tapi aku harus ikut kelas Katolik, agak aneh. Iya, dan males juga ya nggak sih, nggak relate sebenarnya. Oh ya sama sekali. Disuruh aku baca itu loh, kayak the Catholics they have a prayer. Iya. Jadi aku inget kayak mulai kelas agamanya kayak gitu, terus mulai ada doa kayak gitu. Aku kayak aku mau ngapain, aku ngerti aja kagak. I don't even know what to do or say or sing. Kayak aneh aja. Tapi benar pendidikan aku tuh sama sekali nggak ada agamanya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan kayak tentang apakah my upbringing itu menginfluence agnosticismnya aku dan attitude agnostiknya aku, menurut aku sih sangat sekali. Karena kalau dari pengalaman pribadi aku juga, aku tuh lingkungannya itu secara religius itu juga sangat diverse, sangat beragam. Aku tuh bertumbuh dengan banyak anak-anak Islam, banyak anak Katolik, Protestan, Buddha, Yahudi juga ada, atheists, agnostics, Hindu India, Hindu Bali, banyak macam. Jadi bagi aku nomor satu mulai dari umur yang dini aku itu juga sudah apa ya katanya mungkin desensitized, how do you say that? Desensitisasi ya terhadap agama, karena bagi aku agama tuh kayak ya wes itu mah urusan dewe ya. Dan juga karena mungkin lebih ke mami aku sih, karena aku tahu sejak dini juga mami aku itu ya selalu kalau bicara agama yang dia apa ya kayak agamanya dia lah. Di otak aku registernya kayak gitu. My mom's religions are Buddhism and Confucianism, karena dia dari dulu juga emang kayak mention tapi bukan sesuatu yang kayak dia mention karena dia mau aku mempraktekkan, cuma sekedar mention aja. Dan nggak enforce ke kamu gitu. Sama sekali nggak. Meski termasuk yang tradisi keluarga itu. Kalau itu Chinese tradition itu. Kalau itu menarik. Apa batasnya? Where's the line between? In a way mungkin bisa dikatakan itu dijadikan sebagai sebuah ekspektasi. Bisa. Dan itu sebenarnya wajar aja. Sebenarnya wajar aja. Tapi juga ya aku nggak keberatan karena menurut aku dulu kayak keren gitu. It gave me a culture. Ya, benar. Because I give you a sense of identity. It gave me a sense of identity that wasn't like white Western kayak gitu. Karena my upbringing was very white, very Western. Terus tiba-tiba kayak there's like this one part of my life yang super Chinese kayak gitu. Aku kayak ini keren feel juga. Exotic. Yes, exactly. I felt so exotic. Aku ke sekolah, aku ceritain ke teman-teman bule aku, mereka kayak wes ini keren banget. Yeah. Culture. Kamu adorable sekali.
Tapi ya gitu. Jadi kayak fleksibilitas ibunya aku juga kayak mengatut kepada dua agama. Jadi kayak kalau menurut aku sih sebenarnya ya kenapa enggak, agama itu kayak sebagai sebuah buffet. You take what you like, leave the rest that you don't. Dan secara, aku nggak tahu sih kamu familiar atau enggak gitu, karena di rumah kamu nggak dibicarakan, tapi apakah Confucianism dan Buddhism itu punya irisan yang besar gitu? What does irisan yang besar mean? Similarities? Yep. Yes. Similarities. Nah, my mom is gonna be so happy with this episode. Aku bilang ke dia, aku bikin episode ini, dia mulai ngajarin aku kayak, kamu nanti ngomong ini ya, ngomong itu, kamu mention ini ya. This is the part where she wants me to mention. Jadi kalau orang Buddha, kita kan ke, how do you say temple? Kuil? No. Vihara? Iya. Kuli? No. Temple gitu. Apa sih? Ya, apa sih? Kelenteng, thank you. Kita pergi ke kelenteng gitu kan, ke temple. Kalau yang Konghucu punya itu ada dewa dewi Konghucu, tapi juga ada patung Budanya. Oke. Jadi ada, kalau Konghucu itu kan ada yang ya Toti Pekong, ada Kuang Im, ada Ma Chou, ada siapa? I can't remember all of them. Sorry mom. Tapi ya adalah berbagai macam dewa dewi yang dari kepercayaan Konghucu. Terus ada, tapi Konghucu juga bisa ada Budanya. Kayaknya itu mungkin spesifik ke di Indonesia karena yang sejarah kayaknya karena orang Buddha yang mungkin kayak yang Konghucu yang terpaksa pindah ke Buddha kan. Dan sebenarnya kan seiring waktu, nah kenapa ibu aku itu, aku udah pernah tanya dia, kenapa dia itu masih, dia memegang dua agama kayak gitu. Padahal dia itu agama originalnya dikatakan itu kan Konghucu kan. Karena seiring waktu, walaupun ya secara hukum karena terpaksa pindah ke Buddha, tapi dia seiring waktu kayak, oh agama Buddha banyak samanya juga ya kayak gitu, ya kayak sama aja. Terus ada bagusnya yang mungkin sedikit beda dari Konghucu, jadi ya mereka ambil aja gitu. Jadi orang tuh tidak terlalu bertentangan ya? Enggak terlalu bertentangan. Nah, sedangkan kalau pergi ke temple, ke kelenteng Buddha, itu cuma ada Buddha aja, nggak ada kayak Ma Chou, Toti Pekong, Kuang Im, nggak ada. Itu cuma itu aja sih. Dan sejauh yang kamu tahu kayak mix Konghucu Buddha itu di Indonesia aja ya? Atau mungkin di belahan dunia lain ada juga nggak? Aku tahu kayaknya ini aku bisa salah ya. Ini aku bisa salah, tapi yang aku tahu Cina, bukan kita orang Cina Indonesia itu kan kita dari Cina Selatan ya biasanya. Mami aku tuh orang Teochew. Ya. Jadi banyak orang-orang Teochew, mereka itu sesuatu tentang daratan, aku lupa informasinya apa. Pokoknya orang-orang Teochew itu mereka dari Cina Selatan, mereka imigrasi ke berbagai macam area di Southeast Asia, Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Jadi banyak ya kayak di Kalimantan, Pontianak kan. Terus juga ada banyak di Vietnam, di Thailand sama Cambodia, di that cluster of Southeast Asia. Dan waktu pernah sih aku sama ibu aku pergi ke Los Angeles, terus mami aku pergi ke Klenteng, terus ketemu orang Teochew yang sama juga Buddha, ya agak kayak menganut Buddha dan Konghucu, tapi dia orang Kambodia. Kayak gitu. Jadi mungkin saja nggak spesifik ke Indonesia. Tapi yang punya irisan budaya juga bisa jadi juga sama gitu ya persebarannya. Orang sih biasanya berargumen bahwa Konghucu, orang Cina itu secara inherent itu udah Konghucu. Tapi itu miskonsepsi atau benar? Aku bisa saja salah. Jadi kalau aku salah atau ada yang berseberangan dengan pendapat aku, nggak apa-apa, berkomentar saja. Tapi kalau yang apa aku lihat dan apa yang aku alami sih, ya benar. Benar. Have you ever watched Mulan? Dia ada hionya kan kayak gitu, sembayang ke nenek moyangnya kan, itu Konghucu. Berarti kalau misalnya kayak influence kekristenan itu baru belakangan gitu ya? Maksudnya China sekarang itu populasi Kristennya itu berapa sih? Tahu nggak? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kalau aku bisa aja salah, tapi aku sih taunya Cina tahu ateisnya banyak. Nah itu, makanya kayak Kristen di Cina pun juga kayak itu nggak lazim kayaknya. Iya. Apakah
keateisan itu emang make sense buat Confucianis? Nah, kalau itu Konfusianisme, Konghucu dan agama Buddha juga. Aku nggak mau bawain Hindu karena aku bukan agama Hindu ya, jadi itu urusan belakang. Tapi kalau agama Buddha dan agama Konghucu itu agnostisisme itu masih valid. Okay. Tapi ateisme ya pasti enggak, karena bedanya ateisme sama agnostisme itu kan atheism, susah banget ngomong Indonya. Atheism itu kan mengatakan sama sekali tidak ada Tuhan, serta sama sekali tidak ada divinity, keilahian ya, tidak ada roh, tidak ada hantu, tidak ada nenek moyang, ancestors, jadi Mulan juga nggak valid. Okay. Ya kayak gitu kan. Sedangkan kalau Confucianisme dan Buddhism itu sangat spiritual, meskipun secara agama masing-masing secara what's the word I'm looking for? Meskipun nggak ada konsep Tuhan Sang Pencipta gitu. Ya, meskipun tidak ada konsep Tuhan, tapi ada dong konsep dewa, dewi, ada konsep nenek moyang kita selalu melihat kita dari bawah atau apa kayak gitu. Ada hantu-hantu juga. Makanya kita ada yang tadi aku bilang Dia de los Muertos, tapi yang buat orang Cina itu The Ghost Festival. Ya, jadi sangat-sangat spiritual. Dan kalau ya itu sih up to people's. Biarin orang debate yang mana yang. Dan itu makanya kamu lebih cocok identifying yourself with agnostic dibanding ateis. Iya. Yeah. Karena gini, masalahnya aku dengan ateisme, kalau agnosticism itu kan cuma mengatakan bahwa aku tidak tahu. Betul. Ada apa tidak. Yeah. Dan and the only thing that you know is that you don't know. Yep. Itu doang. Yeah. Kamu hanya tahu bahwa kamu tidak tahu. Yeah. Sedangkan ateisme itu mengatakan sama aku sekali tidak ada. Iya. Lebih ke bukan nggak ada sih, tapi lebih tidak percaya. Oh ya, tidak percaya berarti kamu berargumen bahwa tidak ada. Tidak percaya eksistensinya gitu. Ya, yang ya dalam kata lain kamu berargumen bahwa tidak ada dong. Kalau kamu percaya tidak ada. Beda. Oh, apa bedanya? Gini, tapi masa obrolan jadi epistemologis. Gini, aku kalau aku anggaplah aku bersikap ateistik terhadap kuntilanak lah gitu. Oh, oke. Nah, akan beda ketika aku bilang kuntilanak nggak ada dan aku nggak percaya kuntilanak itu ada. Kalau aku bilang kuntilanak gak ada, itu berarti itu udah di luar kepercayaan. Itu implying that I know. Sedangkan believing itu apakah eksistensi kuntilanak itu ada atau tidak, itu tidak relevan karena aku tidak percaya aja gitu. Jadi ateisme itu yang mana? Mereka not believing, lebih tepatnya. Betul. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Kalau begitu, kalau orang yang beragama, misalnya agama Islam, Kristen, Judaism, so what are they saying? Are they saying mereka percaya Tuhan ada? Mereka percaya Tuhan ada, bukan mengatakan ada. Tuhan itu ada, betul. Karena itu betul tadi masuknya ke knowledge. Kayak knowing and believing itu kan different thing. I see. Kalau begitu, karena selama ini pengetahuannya aku, nah sekarang ini pengetahuannya beda nih. Ya, dan bisa saja kamu, I think you're right. Do you know you're right? I know I'm right. You know you're right. Okay, that means I'm wrong. Yeah, so you know you're right, I'm wrong. Karena selama ini aku pikirnya itu ateisme itu mengatakan bahwa sama sekali tidak ada. Mereka berargumen bahwa itu tidak ada. Dan menurut aku itu konyol. Sama saja sebaliknya, orang mau agama apapun kayak Islam, Kristen, Katolik, apa kayak Yunani. Is it Yunani? Yeah, right, Yunani, right? Apa? Jewish. Yahudi. Oh sorry, Yahudi. Wait, sorry, what's Yunani? Greek. Oh sorry.
Masalahku Jewish. Sama saja sebaliknya kalau mereka berargumen bahwa Tuhan ada kok, kamu harus percaya Tuhan, ya percaya dari mana, kayak gitu, sama aja konyol. Cuma like it's like two sides of the same coin, kayak gitu. Tapi kalau ateisme mengatakan bahwa ateisme sesungguhnya nih mengatakan bahwa saya sebagai ateis percaya bahwa tidak ada Tuhan, ya itu valid saja sih. Tapi pertanyaannya, jadi bedanya apa, distinctionnya apa dengan agnostic kalau begitu? Agnostic is saying, jadi kan both atheism dan agnosticism ini kan stance ya, sikap. Agnostik sikapnya adalah aku nggak tahu, and that's all. Yeah. I don't know. Ya. Kesimpulannya, the conclusion, I don't know. Tapi kalau misalnya atheism, konklusinya aku nggak percaya. I see. Nah itu menarik. Nah ini dimana my upbringing in a Buddhist Confucianist household itu mungkin mempengaruhi, karena kalau soal Tuhan, aku lebih incline nggak percaya. Okay. Berarti aku ateis dong. Within that framework. That framework ya. Sedangkan kalau di luar Tuhan tapi masih dalam realm spiritualism, jadi ancestors, hantu, roh, dewa dewi, itu aku agnostik. Lebih karena aku nggak tahu dan ada equal kemungkinan. Bagi aku ada equal kemungkinan ada atau tidak ada. Sedangkan bagi aku nih Tuhan lebih kemungkinan besarnya nggak ada. Karena emang Tuhan secara konsep dan ya arwah, hantu gitu, itu kan hal-hal yang mana entitasnya emang nggak bisa dinalar anyway gitu. Maksudnya kita nggak bisa buktikan secara empiris gitu, dengan pengukuran apapun kita nggak bisa gitu. Yeah, exactly. Ya, jadi agnosticism itu ya make sense in that way gitu, karena emang nggak bisa diketahui gitu. Tapi kalau misalnya dengan tidak bisa diketahuinya itu, maka ya udah kalau gitu jadinya gue nggak percaya gitu. Ya itu juga understandable ya. Ya, dan sebenarnya nggak tahu kalau mayoritas masyarakat Indonesia ini sudah sadar ini apa tidak. Tapi sebenarnya semua orang itu di awalnya itu kita semua tuh agnostik. Yang pasti kita udah terlahir, kita we exist, we're forming brain cells, we're starting to like perceive the world. Kita itu mulanya semua sebagai agnostik. Sebenarnya. Betul. Kayak kalau dipikir begitu ya. Tapi kalau misalnya di doktrin Islam itu ada, kita tuh diajarin setiap bayi itu lahir muslim. Orang tuanya lah yang menjadikan dia non muslim gitu. Atau lingkungan yang bikin dia non muslim gitu. Jadi kita diajarin by nature, kita tuh muslim gitu. Ya, tapi itu kan memetics. Betul. Ya itu memetics. Sedangkan kayak what makes you ini I don't know, I would argue agama apapun kayak nggak usah cuma Islam. Kamu misalnya Kristen, kamu Protestan kayak gitu, what makes you a Christian? It's contingent upon your belief in Jesus and God, ya kan, pasti nggak cuma sekedar kamu lahir dalam keluarga Kristen ya udah kamu Kristen. Secara memetics ya oke mungkin. Betul. Secara hukum juga mungkin. Betul. Kayaknya emang lebih secara memetik ya, karena determinan kita memeluk agama apa itu sangat erat pada urusan geografi gitu. Iya benar, karena ada, aku lupa siapa, Richard Dawkins, aku lupa siapa yang bikin argumen ini. Tapi di Indonesia, kamu kalau lahir di Indonesia, kamu kemungkinan besar kamu Muslim. Sedangkan kamu kalau lahir di India, kemungkinan besar kamu Hindu. Betul. Gitu, jadi it's all dependent on the chances of where you're born. Itu aja. Tapi ditambah lagi ternyata kecenderungan kita untuk mudah skeptis atau kecenderungan kita untuk beriman itu juga ternyata heritable juga gitu.
Oh, yang dalam arti mami aku bukan orang yang begitu jangan agamis, berspiritualitas. Betul. Jadi bisa juga sifat itu nurun ke kamu gitu. Attitude bisa juga nurun ke kamu. Makanya biasanya dalam suatu komunitas kalau orangnya superstitious ya pada superstitious semua gitu. Yang orangnya skeptis relatif dalam pool itu kebanyakan ya memang skeptis karena itu juga ternyata sikap kayak gitu juga heritable. Apa sudah ada penelitian tentang itu? Ada. Kirimin nanti. I wanna read. Oh, oke. That's so cool. Menarik. Karena kalau mami aku dia sih agamis enggak, spiritual iya, sangat spiritual. Dan cenderung banyak orang Indonesia tuh juga bahkan nggak ngerti perbedaan antara dua definisi itu ya, agamis sama spiritual. Betul. Ya. Iya. Oh ya udah berarti nanti sekalian teman-teman yang nonton aku bakal kasih rekomendasi bacaan buat Indah dan buat teman-teman di kolom deskripsi ya nanti. Yang berhubungan dengan heritability dan entahlah sifat-sifat kayak gini gitu. Ya. Gitu. Keren. Tadi kan kamu cerita ya soal upbringing kamu yang tidak dididik secara religius lah gitu, dan itu tuh kayaknya fit aja sama lanskap modern ya nggak sih? Menurut kamu make sense nggak kalau misalnya kita simpulkan agnosticism is the future gitu? Is the future? Karena kalau berdasarkan penelitian itu juga, I mean statistically that's accurate. Religiosity is decreasing across the world. Sorry. Dalam religiosity is decreasing across the world dalam arti how do you say that in Indo? Religiusitas. Ya, religiusitas itu berkurang secara internasional. Jadi tapi kayaknya di Indonesia no way, atau mungkin nggak tahu. Yang aku lihat di Indonesia apalagi di Jakarta itu lebih ke gimana ya? Bukan agnostik, kayak ya emang agamisnya itu berkurang relatif ke orang tuanya yang pasti. Kayak anak-anak muda di Jakarta. Nih aku nggak tahu kalau Surabaya, Medan kayak apa ya, tapi di Jakarta banyak anak-anak muda itu ya kalau beragama atau do any religious traditions itu cuma gara-gara orang tua. Entah dipaksa atau gara-gara emang mau, they want to please their parents aja, mau bikin mami atau papi supaya happy. Fit in sama society. Iya, bisa juga kayak gitu biar nggak so that they're not ostracized by their community, bisa juga. Tapi kalau secara pribadi apakah agama itu sesuatu yang mereka kayak penting banget dalam hidupnya mereka, sholat 5 kali atau do Lent if you're Catholic, itu mungkin mereka secara pribadi sih enggak. Dan itu biasanya cenderung terjadi di kota besar emang. Cenderung. Nah kalau modern, kalau buat aku pribadi nih, aku cuma bisa ngomong pribadi ya, karena juga aku lingkungannya tuh dan sistem pendidikan aku tuh internasional kan. Jadi nggak ada, ya udah internasional, jadi semua orang tuh agamanya beda dan begitupun nggak ada pendidikan agama sama sekali kan. Jadi kayak ya beneran kita semua tuh kebanyakan kalau nggak ateis, agnostik, atau enggak ya mungkin misalnya kamu Muslim tapi kamu masih makan babi. And that way malah bikin gak ada gesekan antar agama ya? Gak ada konflik antar agama ya? Sama sekali gak ada. Aku tuh gini loh, aku seumur hidup aku besar di Jakarta tapi sistem internasional kan. Lalu aku umur 18-19 gitu aku pindah ke Amerika kan. Di Amerika pun juga kayak bukan agama di Amerika itu tentu topik yang sangat panas bisa saja, tapi secara umum apalagi karena aku California, orang kan enggak beragama. Religion is not that important of a thing. We have celebrities that literally worship the devil in California. Misalnya contoh, balik ke Indonesia baru merasakan pertama kali kayak aku menyemplung, is that the word, menyemplung ke kayak kehidupan Indonesia yang asli, di mana sebenarnya banyak banget ya orang Indonesia kayak agama itu bagian yang sangat penting di setiap percakapannya kayak gitu. Dan itu buat aku tuh kayak pertama kali banget, and in the beginning it was like really weird for me, tapi sekarang udah kebiasaan. Iya. Itu memang menarik ya, kayak dari pengamatanku, orang Indonesia tuh memang bukan yang hardcore beribadah gitu ya, kayak tadi rajin sholat atau rajin ke masjid atau rajin berbuat baik, tapi kayak kerangka pikir mereka itu
pakai kerangka agama terus gitu loh. Kalau misalnya kita lihat ada anak yang pintar dan berprestasi, terus ada ibu-ibu nyeletuk, percuma itu nggak jamin masuk surga gitu. Ya ngapain pinter-pinter tapi kamu nggak sholat atau apa kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Tapi karena itu lebih ke orang-orang yang berkedok, is that the word, berkedok agamis. Jadi mereka itu bukan, mungkin aku pakai kata itu salah. Sorry guys, masih belajar bahasa Indonesia yang bener. Mereka itu kalau dalam bahasa Inggris, they like to tout their moral superiority. Mereka itu suka kayak sok paling alim, sok paling suci, sok paling beragamis, dan itu tuh bagi mereka tuh kebanyakan kali sebagai social currency doang. Ada aku pernah bahas ini di podcastnya aku juga bersama Adit dan Viru. Ada artikel dari The Jakarta Post. Young Muslims love to flex their religious narcissism on social media. Narsis secara agama gitu. Jadi mereka tuh cuma kayak beragama itu cuma kayak sekedar ya sesuatu kayak buat bikin mereka di mata orang tuh mungkin keren gitu atau make sense. Make sense melihat banyaknya komentar di channel ini yang berisi ceramah-ceramah atau kutip-kutipan ayat suci gitu. Oh, they're gonna love me. No, dan juga sebenarnya kalau di Indonesia ini kalau kita ngomongin Islam, aku lupa persentasenya berapa. Ini aku bahas dengan si Viru di episodenya aku. Banyak sekali orang Indonesia yang Islam yang gak bisa baca Quran. Iya, dan kalaupun misalnya juga enggak. Dan kalaupun sholat 5 waktu, mereka kan kita sholat 5 waktu bacaannya bahasa Arab ya, doanya bahasa Arab. Itu juga pasti banyak yang nggak tahu arti doa sholat. Oh iya. Paling kamu menghafal bahasa Arabnya. Betul. Menghafal doa sholat tapi nggak tahu artinya, menghafal ayat Quran tapi nggak tahu artinya, itu biasa ya. Kalau menurut kamu itu orang yang beragama tak? Kamu, do you identify as a Muslim? Do you practice? Background aku Islam. Betul. I know that. Dan dan maksudnya sepanjang pendidikanku sangat Islami dan aku tumbuh di lingkungan yang relatif homogen ya. So do you understand Arabic? Yes. Okay. Dan aku juga hafal Quran. I see. Yeah, but you memorize it. Kamu hafal, tapi kamu juga mengerti. Karena degree aku teologi Islam ya. I see. Islamic studies ya, that's why. Itu karena aku fokus di situ sih waktu muda. Enggak, karena aku mau tanya apakah menurutnya kamu kalau andai seseorang itu ingin menjadi seseorang yang religius, dan religius yang proper ya, yang bukan, jangan cuma asal kamu ngomong religius padahal kamu kayak gitu, proper religius. Apakah kalau kamu mau menjadi seseorang yang proper religius, mau benar-benar mengerti dan you wanna live properly by your religion, biasanya ini lebih ke Abrahamic religions kayaknya, Islam, Christianity, Yunani, Yahudi. Apakah kalau begitu kamu itu wajib mengerti bahasa original agama itu? Jadi kalau kamu Muslim, kamu harus bisa bahasa Arab. Kalau kamu Christian Catholic, itu bahasa apa tuh? Latin? Bahasa ya entah Ibrani atau Latin ya. Latin. Ya tergantung untuk apa gitu. Or what's the language that the Jewish Ibrani, Hebrew, there you go. Jewish. Ya, memang enggak intuitif bahasa Indonesianya Hebrew, Ibrani, tapi Yahudi. Oh my God, Yunani and Yahudi are so similar to me. I'm so sorry. Yahudi, sorry. Ya, Yahudi tapi Ibrani. Oh my bahasanya God. Ibrani. Oh my God. Bahasa Hebrew. Jadi kalau kamu orang agama Yahudi, kamu harus belajar Ibrani. Oke. Aku goblok banget gila. Menurut aku nggak penting. Sebenarnya aku tidak melabeli diriku religius ya. Aku tidak religius. Okay. Aku tidak memakai kerangka religius dalam mengambil keputusan, dalam berpikir dan dalam banyak hal di hidup aku gitu. Kamu spiritual? Tapi aku mempelajarinya iya. Kamu spiritual gak? Bahkan aku tidak bisa bilang aku spiritual. Aku tidak bisa bilang aku spiritual terhadap entitas luar ya. Tapi aku lebih spiritualnya dalam dalam definisi modern, lebih kayak spiritual yang maknanya tuh mencari jati diri. Oh iya. Yang kayak
awareness gitu. Healing di Bali. Yang bukan gitu juga sih. Gak sampai healing di Bali ya? Enggak kayak gitu, lebih kayak berlatih untuk lebih self conscious yang gitu-gitu tuh. Yeah, like the spirit of the self. Betul, berusaha untuk menjadi lebih dewasa emotionally gitu. Jadi aku merasanya aku spiritual in that way ya. Gitu. Bukan spiritual yang berdekatan dengan hal-hal yang berbau mistis atau tahayul gitu. Do you believe that the universe is alive? Universe is alive? Yeah. Universe kalau dalam bahasa Indonesia itu semesta. Alam semesta kan? Alam semesta itu hidup. Not hidup in a way that we live. Nggak spiritual yang kayak gitu. Okay, not that type of spiritual. Yeah. Because some people, aku mungkin bisa, I don't know, ini agak aneh. Aku mungkin bisa percaya bahwa the universe is alive. Itu ini sama Buddhism ya gak sih? Iya, that's pretty much Buddhism. The universe is alive karena karma kan, energy. Iya, nah itu. Tapi itu aku kenapa lebih pede mungkin bisa mempercayai itu karena ada basis fisikanya. Energy. Right? So, that's why. Tapi apa itu benar nggak tahu lah. Iya, meskipun definisi energinya mungkin kayak apa ya? Tapi terasa make sense ya. Apakah orang beragama itu perlu mengetahui bahasa aslinya? Ini sebenarnya kan nggak penting ya. Cuman kan emang kalau orang Kristen tuh biasanya Alkitabnya udah diterjemahin ke bahasa Indonesia, doa-doanya udah diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Jadinya nggak ada kebutuhan orang Kristen untuk belajar bahasa Latin gitu atau bahasa Ibrani kecuali untuk kebutuhan akademis ya. Iya, tapi masalah. Nah, sedangkan orang Islam nggak boleh nerjemahin Quran tuh nggak boleh. Kita tuh nggak boleh baca Quran yang tidak ada bahasa teks aslinya gitu. Jadi kalaupun Quran terjemahan pasti ada teks aslinya di sampingnya. Wajib gak sih kalian di Indonesia yang Muslim diajarin bagaimana baca, setidaknya baca Arabnya? Atau orang itu depend on the translation doang biasanya? Relatif wajib baca karena kita kan sholat pakai bacaan Arab. Dan ada ayat-ayat Quran yang, maksudnya kita ketika sholat ada ayat-ayat yang wajib lah gitu. Jadi apa boleh buat sistemnya tuh jadi kayak ngafal gitu. Dan udah gitu belum lagi tradisi di masjid, misalnya kita baca sholawat ya, baca pujian atau pembukaan pidato atau apa, nanti kita pakai bahasa Arab yang aku juga nggak yakin itu para penceramah tahu artinya apa enggak. Tapi mereka biasa pakai intro atau penutup tuh bahasa Arab. Ya, tapi itu jadi kayak cultural aja, tapi sebenarnya nggak penting. Apakah itu menambah spiritualitas orang Islam? Aku rasa enggak gitu. Apakah itu bikin tambah pintar? Juga enggak gitu. Itu nambah-nambahin kerjaan yang enggak ada value aja sejujurnya. Setidaknya itu kelihatan keren. Kayaknya iya, buat orang Islam ya kelihatan keren. Makanya kalau aku tuh kadang kan di videoku kadang aku ngutip Quran dan aku tuh dapat banyak pujian karena bacaanku fasih yang gitu-gitu. Ya menurut aku itu biasa aja karena aku kan sepanjang sekolah di sekolah Islam ya. Jadi itu bukan hal keren buat aku gitu. Aku hafal Quran aja bukan hal keren buat aku karena teman-teman aku di kampus hafal Quran semua. Ya itu sama aja. Kemarin teman aku Viru tuh dia bilang kayak dia itu kan sholat 5 waktu ya. Dia sholat 5 waktu terus dikatain sama orang teman-temannya itu kayak wes soleh banget. Padahal kayak sholat 5 waktu tuh biar minimum. Kalau kamu Islam, kalau kamu Muslim. Jadi kayaknya kalau buat aku tuh kenapa aku belajar agama banget tuh sebenarnya karena curious aja sih. Tapi ya aku curious tapi bukan berarti aku saleh gitu. Iya, of course. Itu jauh beda banget. Betul, bukan berarti aku taat gitu. Maksudnya aku tahu anggaplah aku tahu sholat itu wajib. Tapi bukan berarti aku menaati kewajiban sholat gitu loh. Were your parents supportive of your Islamic studies degree? Kalau itu ya. Karena orang tuanya juga. Orang tuaku religius. Dan orang tuaku juga akademisi studi Islam. Aku udah tahu kalau misalnya aku ngomong ke maminya aku, mami aku kuliah, aku mau misalnya Buddhism studies, Confucianist studies kayak gitu. Orang tua kamu bakal gimana? Aku ditamparin pasti.
buang-buang duitnya mami cuma buat belajar kayak gituan kamu. Jauh-jauh ke Amerika buang duitnya mami cuma belajar hal yang gak jelas kayak gitu. Iya. Apa namanya? Aku relate sebenarnya. Pernah ditanya juga. Pernah ditanya juga soal itu, terus aku bilang ini apa namanya, my curiosity itu menghabiskan banyak sekali waktu dan tenaga gitu. Kalau misalnya aku tahu gitu ujungnya begitu doang, ya aku bakal ngambil sesuatu yang lebih praktikal, yang lebih pragmatik. Kalau ada yang lagi nonton sini, mereka lagi mempertimbangkan untuk mengambil jurusan Islamic Studies atau Religious Studies in general di kuliah, would you advise them against it or for it? Lebih ke evaluasi dulu tujuannya sih. Maksudnya tujuan personal mereka apa gitu. Kalau misalnya mereka punya institusi pendidikan yang Islami, ya kayaknya sangat relevan. Okay. Yeah. Tapi kalau cuma karena kalau aku sih emang agak akunya juga pengen dan orang tua aku juga dukung, jadi kayak ya wes. Ya kayak ya udah gitu. Terus lagian juga aku punya beban moral juga gitu. Jadi karena aku hafal Quran waktu kecil gitu, orang-orang tuh suka ngelihat aku kayak semacam apa ya? Kayak semacam anak ajaib, kayak child prodigy tapi in a religious sense. In a religious sense gitu. Kayak suka ada misalnya ibu-ibu hamil datengin aku minta dibacain doa yang gitu-gitu loh. Nah, Serius. Nah aku tuh jadi ngerasa bersalah karena aku hafal Quran cuma hafal doang. Gitu, makanya aku merasa punya beban moral untuk mempelajari Quran tuh sampai aku kulitin banget gitu. And now that you've gone to that point, how do you feel? Puas sih. Puas dalam arti, wah aku tahu tidak akan ada penceramah manapun yang bisa menipu aku dengan ayat. Dan itu yang paling penting, karena agama itu seringkali dijadikan how do you say it in Indonesian? It's usually used as a tool to politically divide people, to brainwash people. Yeah. Jadi kayak ketika ada ayat yang dijadiin propaganda atau dijadiin apa gitu, kayak I know you're full of shit. Betul. I know this man is full of shit. Don't listen to this fool. Ya, enaknya di situ sih. Apalagi kan konteksnya di Indonesia nih, di mana orang-orang religius semua gitu. Ya, dan itu apa tadi? Narsis. Religious narcissism. Itu di tengah-tengah orang-orang yang narsis secara religius tuh aku merasa secure. Flex. That's the flex right there. Period. Keuntungannya itu sih. Period. Nih berdasarkan pengalaman kamu dan background kamu, jadi kalau kamu mau melihat, kamu mengamati, kamu mau observasi cultural religious di Indonesia, concern kamu yang paling besar apa? Kekhawatirannya aku terhadap budaya Indonesia yang sangat beragama. Budaya beragama. Religious culture, lebih tepatnya gitu. Okay. Religious culture in Indonesia. Lebih ke yang tadi kita bahas sih. Aku tuh tidak, kayaknya miskonsepsi aku yang paling besar yang banyak orang, apalagi netizen kayak gitu, yang pasti yang nomor satu Islamophobic, padahal sama sekali enggak. Dan juga kayak sekarang dikatakan bigoted against religious people. Yang itu, yang bagi aku, menurut aku itu lucu sekali, karena biasanya in the Western context, orang-orang yang bigot tuh bahasa Indonesia apa sih? Bukan kolot. Fanatik. Bukan. Fanatik. Bigot itu kayak kamu tuh saking. Iya, aku tahu. Padanannya ya? Nggak tahu, di Indonesia tuh biasanya udah. Tuh kan miskin kosakata kan? I'm just kidding. Malah katanya nggak on point ya, biasanya disebutnya kayak kadrun gitu. Tapi sebenarnya kan itu bukan artinya. Ya, bigot itu tuh orang yang biasanya itu saking kolotnya, saking close mindednya itu, mereka itu menjadi hateful towards people that are different from them sih. Ujung-ujungnya kayak gitulah. Dan biasanya kalau dalam Western context itu kan biasanya orang-orang yang bigot itu justru yang religius datang ke sini. Kalau kamu jadi bigot. Iya, aku yang dicap sebagai seseorang yang bigot karena aku mengekspresikan bukan disapprovalnya aku. Aku nggak apa-apa dengan agama, dengan orang-orang beragama, tapi aku yang aku tuh sering
khawatirkan dan yang aku bermasalah itu orang yang berkedok agama tapi padahal tuh kalian tuh nggak ngerti agamanya kalian sendiri sama sekali bahkan. Iya, tapi paling galak. Tapi paling galak, paling hostile, paling agresif dan paling suka shoving your morality and your religion down other people's throats. Dan itu tuh nggak oke banget bagi aku. Dan holier than thou attitude. Yeah, you have this like holier than thou, like you're up on this like moral high horse kayak gitu. Dan itu tuh ya itu yang menjadi masalahnya kan. Dan itu kalau kamu datang ke Indonesia dan orang juga kadang-kadang tuh tidak bisa, sayangnya nggak bisa membedakan orang-orang itu yang kita sebut tadi, yang religiously narcissistic, yang holier than thou kayak gitu, dan dengan orang-orang yang bener-bener proper agamis, yang bener-bener kayak terpendidik dalam agamanya mereka kayak gitu. A lot of people can't tell the difference. Datang ke Indonesia seseorang seperti aku mungkin mengkritik keras in public tentang orang-orang yang pertama yang religiously narcissistic, yang berkedok agama padahal kamu agama sendiri aja tuh kayak kamu tuh munafik gitu kan. Orang tuh nggak bisa bedain kayak gitu. Jadi orang pada ya baperan apa kayak gitu. Jadi ya disinilah aku. Tapi ya yang I want to make this clear again. I don't. It's okay if you're religious. Aku tuh tidak bermasalah dengan agamanya sendiri tuh sebenarnya. Aku tuh udah, girl, I've been through many phases in life. I've been through a phase kayak I did go through an Islamophobic phase of like apa pemicunya? Berprasangka buruk terhadap orang-orang yang mungkin bukan misalnya if you tell me you're Muslim kayak gitu aku berprasangka buruk, tapi kalau kamu terlalu religious, if you're too Muslim, then it's like berprasangka buruk. Menurut kamu itu pemicunya apa? Because I lived not necessarily in the States actually, no. It's because of Western media. Oh, okay, I get it. It's because of Western media, for sure. Dan I've lived through a phase where I hated religious people in general. I've been through many phases. Nah, dan sekarang di titik ini aku tuh sadar dan aku tahu agamanya sendiri, like the religion in and of itself sebenarnya tidak ada masalahnya. Oke, mungkin orang bisa berargumen ada beberapa hal yang mungkin bisa ditweak. Tapi maksudnya itu kebanyakan kali keresahannya kita terhadap hal-hal yang kita paint as a religious issue itu sebenarnya bukan a religious issue. It's an issue of sebenarnya an education. Orang yang tidak berpendidik sebenarnya. Tidak berpendidikan. Tidak berpendidikan. Iya. Aku juga suka dapet tuduhan Islamofobik itu sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku beneran Islamofobik mah aku nggak bakal ngonten ngeritik agama ya guys, aku diam. Menurut kamu, nah gini, orang kan sering bilang Indah Jini Islamofobik. Kalau menurut kamu, what's a good litmus test? How do you know I'm not Islamophobic? Because you know I'm not. Iya. Karena yang kamu kritik adalah bukan dogma Islam ya, kamu kritik memang yang perlu dikritik. Nah biasanya dalam aku ngonten gitu, yang aku kritik tuh sebenarnya aspek beragama yang anti kemanusiaan dan anti ilmu pengetahuan. There you go. Itu yang bikin kita jahat dan bodoh. Soalnya ada nih orang yang jahat dan bodoh yang drive-nya tuh religious. Yes. It's like pernah nonton Hunchback of Notre Dame? Enggak. Quasimodo, enggak ya? You should watch it. Aku lupa nama antagonisnya siapa, tapi ya itulah. Bodoh amat ya. Tapi dia bigot. Dia jahat yang tadi kamu bilang, dan jahat, bodoh, tapi drive-nya religious. Exactly. Yes. Okay. Yeah. Then my other question. So how do you know, what's your definition of someone who's Islamophobic? Ya takut ya nggak sih? Dan nggak apa-apa. Fobik, beneran fobik kayak ya, like, he's Muslim. Iya. Lari. Maksudnya dan sebenarnya kayak agak bisa dipahami gitu. Kenapa ada Islamofobik gitu? Kenapa nggak ada Buddhism fobik gitu? That's a good ass question, Mela. That's a good ass question. Gak ada ya Buddha phobic, Hindu phobic. Mungkin aku juga punya, maksudnya aku sendiri yang dari Muslim community. Mungkin aku juga ada low key Islamofobia on some way gitu. Misalnya ada orang atau lingkungan atau pemikiran yang creep me out juga gitu. Ya. Dan itu wajar, makanya aku ngerasa mikirnya kalau ada orang yang Islamofob bisa dipahami. Itu makanya tadi aku nanya ke kamu apa pemicunya gitu. Nah, aku juga karena aku pernah ngalamin kayak
aduh ini serem banget gitu, atau ini creepy banget orang ini, atau lingkungan ini, atau pemikiran ini gitu. Western media for sure for me, tapi juga ya tidak bisa, we can't deny Islamic extremism itu menjadi masalah sangat besar di Indonesia. Betul. That's been rising in the last few years. Dan Betul. itu juga terjadi dalam dan waktu itu tuh high school. Relatif apa ya, nggak diem-diem gitu, maksudnya orang yang jahat dan bodoh di sosial media gitu, yang terrefleksikan dari komen-komennya itu kan kelihatan gitu. Out loud and proud. Betul, dan banyak, dan aku sebagai content creator yang suka ngontenin tentang agama, ya kadang aku dapat death threat atau rape threat. Me too. Aneh banget Girl, give me 5. Orang yang religius ngancemnya merkosa. Yes, it's always I'll get like a DM from like this guy pakai topi peci, or like the topi apa yang kayak apa, orang cowok Islam kalau pakai baju itu tuh yang kayak apa, gamis, jubah, sorban, nggak tahu lah, tapi pokoknya yang it's the outfit that they use to like pray. Kayak adalah kayak gitu, it's an Islamic outfit pokoknya, in the way I describe it. Selalu aja kayak cowok-cowok yang apa pakai topi peci kayak gitu, apa outfitnya Islam banget kayak gitu, terus mereka di bio-nya itu ada kayak quote dari Quran, kayak gitu, like some Islamic quote atau something the equivalent of like be the kindness that you would like to see in the world. Terus isi DM-nya itu kayak, awas gua kalau ketemu kamu gue perkosain lu lonte. Ya benar, ke aku juga gitu. Kayak what is wrong with you? Atau kadang-kadang dia bawa pesannya gini, lu apa namanya merusak Islam gitu. Cewek kayak lu bagusnya diperkosa rame-rame gitu. Jadi dia membela Islam dan merasa dia harus membalas aku dengan merkosa rame-rame gitu. Kayak ini kan memang tadi kan kombinasi jahat dan bodoh, tapi drive-nya religius. Ya, nah itu makanya agamanya sendiri, Islamnya sendiri dalam in this scenario, Islam is not the problem. The problem is stupid people that just so happen to be Muslim. Yeah, and they don't understand Islam like just at all. Ya gitu. Iya. Gitu guys. Jadi jangan gitu dek ya. Gimana sih? Jangan ya dek ya, gimana? Jangan ya dek ya. Emang ya? Jangan ya dek ya. Ya jangan jadi bodoh, jangan jadi jahat. Don't do that. Jangan jadi bigot. Cut that stupid shit. Makasih banyak Indah udah jadi tamu di Forbidden Questions ya. Oh my god, are we done already? Iya, udah sejam. Oh my gosh. Kamu gak mau pulang ya? No, kan I don't. I want this to go on. Fuck Belmondo. I want this to go on for 3 hours. Kamu sih terlambat. I'm so sorry. Kejebak macet. Makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk tune in ke The Indah G Show. Mau gak mau kalian akan melihat aku di For You page-nya kalian. Oke, dadah. Bye.